Terima kasih rekan-rekan media. Ya, sebenarnya petunjuk kuat, ya, indikasi kuat yang kami terakhir ini kami paling ragukan adalah pada sidang KIP 17 November 2025 ya, di Komisi Informasi Pusat. Ya, di situ salah satu termohon adalah pihak Polda Metro Jaya. Ketika ditanyakan hakim, barang bukti ijazah sarjananya disita atau tidak. Nah, di situ pihak Polda Metro Jaya ya pada 17 November 2025 menyatakan bahwa barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Sementara yang kami analisis, kami kaji secara ilmiah adalah ijazah yang dikatakan sarjana penuh dari UGM. Ini kan sudah mismatch. Ya, oleh karena itu permintaan kami kepada Polda Metro Jaya ya untuk ada setidaknya 4 dokumen yang akan dilakukan uji forensik secara independen. Kita punya sejumlah lembaga yang punya kemampuan untuk itu, saya tidak perlu sebutkan ya. Yang pertama adalah ijazah sarjana penuh itu tersebut, ya, yang menjadi objek sengketa. Yang kedua adalah transkrip nilai, ya, transkrip nilai yang ditampilkan oleh Dirtipidum pada 22 Mei 2025, yaitu tanpa otoritas dekan, pembantu dekan, tanpa tanda tangan, tanpa nama, tanpa stempel, dan tulisan nilainya tulisan tangan, dan tanpa ada daftar mata kuliah pilihan. Yang ketiga adalah lembar pengesahan skripsi, pembimbing skripsi atas nama Joko Widodo, yang menurut keterangan dari Dirtipidum pada tanggal 22 Mei 2025 dilakukan uji yang tidak saintifik dan disimpulkan dengan meraba, merasakan ada cekungan dan langsung disimpulkan itu produk dari handpress atau letterpress. Sementara kami membuktikan secara ilmiah bahwa itu adalah produk dari digital world yang ada sejak 1992 justru. Terus yang keempat, jika ada, maka kami ingin dokumen sertifikat KKN dan laporan KKN juga diuji forensik. Jadi 4 dokumen tersebut itu menjadi pointer sangat penting untuk dilakukan analisa. Berikutnya tanggapan saya kepada penjelasan Div Humas yang membuat kami sakit hati ya. Hanya dengan menanyai 20 ahli langsung disimpulkan buku JWP kami, Jokowi's White Paper, itu tidak ilmiah. Sekarang kepolisian sudah keluar dari arena permainan yang diatur undang-undang. Bagaimana mungkin ya sebuah institusi kepolisian itu melampaui tugasnya seolah-olah menjadi menjalankan tugas BRIN atau menjalankan tugas lembaga penelitian, menyimpulkan bahwa kami melanggar etik penelitian. Ya, bisa di search bahwa sejak tahun 2002, 2003, 2004 setelah saya lulus dari Magister Teknik Elektro UGM, saya sudah melakukan penelitian tentang citra digital atau citra diam. Itu bisa kalian search di jurnal Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta dan 2 jurnal lain di jurnal Teknik Informatika dan Teknik Elektro Universitas Kristen Petra Surabaya. 23 tahun yang lalu saya sudah menekuni bidang ini. Bagaimana mungkin hanya 20 ahli tersebut ditanyai langsung kita, itu bukan ahli. Memangnya ahli butuh syarat apa? Harus nomor induk? Peneliti itu tidak butuh biarkan pembaca yang menilai, itu hasil penelitian. Dan kalau ingin membantah, dulu dosen saya di Teknik Elektro UGM ya, 2 orang, keduanya sudah almarhum, Profesor Dr. Adi Susanto MSc, lulusan UCLA Amerika, dan Profesor F. Susianto, keduanya almarhum. Mereka mengajarkan, kalau Anda tidak setuju dengan temuan atau tulisan atau peneliti orang lain, maka yang wajib Anda lakukan adalah buktikan dan tuliskan. Tuliskan, inilah peradaban bangsa kita, bukan dengan narasi. Begitu, terima kasih. Terakhir, sebelum terakhir nanti tambahkan Bang Refli, saya ingin tambahkan tadi yang disampaikan Mas Michael ya. Jadi untuk jelasnya, apa yang dilakukan oleh si Andi Aswan atau orang yang sebut namanya Joshua, dan bisa juga dia dibantu orang lain namanya Roni Teguh ya, siapa tahu ya, itu adalah dia melakukan perubahan image atau mengkoreksi citra yang diupload oleh Andi Aswan, oleh
Sandi ya pada tanggal 1 April yang lalu. Dengan dikoreksi ini, diluruskan, itu berarti logo ini jadi rusak. Jadi sekaligus sebenarnya dua hal yang dilakukan, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu dirusak semuanya. Jadi makanya saya mendukung penuh apa yang tadi dilaporkan oleh Michael Sinaga, dan saya siap menjadi ahli untuk Michael Sinaga. Insya Allah Dr. Resmond juga siap menjadi ahli untuk itu. Ya clear ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang ingin saya tandaskan, orang selalu mengatakan kalau UGM mengatakan ya itu ikuti aja. Tidak. Satu, UGM sering sekali membuat kesalahan. Yang pertama jelas yang tadi saya katakan pada sesi pertama tadi. Ya, Wakil Rektor UGM ya Bu Wening mengatakan itu kedokteran. Itu sudah salah. Yang kedua yang ini penting dan itu ditegaskan lagi oleh Bang Resmond mana tadi. Ya. Pada penjelasan UGM pada bulan Maret, orang namanya Dekan Sigit Sunarta itu menjelaskan bahwa dulu mahasiswa itu mencetak di dua percetakan namanya Sanur dan Prima. Sanur dan Prima itu belum ada di tahun 85. Dan itu tulis hitam di atas putih di penjelasan ugm.ac.id. Jadi itu penjelasan resmi, tidak pernah dikoreksi. Jadi artinya itu salah besar. Ya, UGM saja salah besar untuk itu. Makanya kami men-challenge kampus kami yang saya cintai itu, yang kami cintai itu, yang baru saja kemarin merayakan Dies Natalisnya ke-76. Tolong dah, jujur saja. Ya, sejujur Lisa. Ya, Lean, intelijen, service ya, assistance yang telah mengatakan Joko Widodo itu tidak lulus Universitas Gadjah Mada. Jangan malah sekarang Lisa dibungkam sampai dengan sekarang. Jadi tambahan saya singkat aja karena tadi udah banyak. Moga-moga apa yang disampaikan Dr. Resmond, apa yang disampaikan oleh Pak Refli Harun sebagai penutup dan Pak Jamada Girsang tadi itu kita sepakat semuanya dan insya Allah semuanya akan kita dukung demi penegakan kasus ini dan demi supaya apa? Rakyat Indonesia bisa melihat mendalam. Terakhir, tadi yang ditantang oleh Dr. Resmond, insya Allah saya lakukan nanti sore jam 6. Silakan nonton Sapa Malam di salah satu TV, tidak tahu TV apa itu ya. Kami akan membahas tentang Jokowi White Paper. Amin. Ya, gitu. Jadi Jokowi White Paper kita bahas, kita jawab di situ dan saya bawa bukunya. Mana mungkin 20 orang yang tidak semuanya adalah juga ahli forensik ya. Ahli forensiknya tuh saya dengar hanya ada 2. Yang satu juga cuman lulusan sebuah akademi komputer tapi kemudian masuk ke UGM itu bisa menilai bukunya tidak ilmiah ya. 701 halaman. Nanti saya bedah buku Jokowi White Paper. Sebut nggak namanya? Roni Teguh. Oh, nggak usah disebut Roni Teguh lah ya. Dia hanya lulusan akademi. Ya, kemudian masuk UGM, kemudian entah di kampus mana. Ya, nanti kita bahas 701 halaman, tulisan saya, tulisan Dr. Resmond, dan tulisan Dr. Tifa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, gini, kita mau mengimbau ya mengenai citizen lawsuit yang ada di Solo, PN Solo, dan itu sangat penting. Kalau itu berjalan dengan baik, dengan independen, dengan berani, maka itu akan bisa menyelesaikan soal apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak sadari, bahwa forum itu bisa membuktikan kenapa, karena sudah melalui tahap penolakan eksepsi oleh Jokowi. Nah sekarang besok itu adalah keterangan tertulis. Mas Roy, Dr. Tifa dan Resmond nanti akan datang pada Januari sebagai ahli. Jadi mudah-mudahan forum itu adalah forum yang bermartabat untuk alternatif mengetahui apakah ijazah itu asli atau tidak. Jadi instead of kemudian menersangkakan orang, kemudian menjadikan orang sebagai terdakwa dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan sekalian kita juga keep on eye terhadap itu ya. Dan terakhir ya, cukup ya. Terakhir soal Jokowi White Paper. Saya ragukan siapapun, entah dari Polda Metro Jaya atau orang yang mengatakan tidak ilmiah dan lain sebagainya, membaca buku itu. Mungkin saja membeli, tapi membaca tidak. Bagaimana Anda bisa mengatakan sebuah buku ilmiah atau tidak kalau Anda tidak membacanya? Nah, kalau Anda membaca, maka mudah-mudahan Anda seperti Dr. Ridho Rahmadi yang sangat surprise dan mengatakan bahwa tulisan itu pantas diganjar dengan gelar doktor. Bisa dicek ya. Ada Pak Prof Tono Saksono juga dan mereka bikin anotasi bagaimana referensi dibuat luar biasa. Jadi tolong MNC TV dan lain iNews, tolong dilihat bukunya, tidak hanya sekedar bahwa ada statement dari orang yang sebenarnya belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai.
Makasih ya. Oke. Kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya besok nggak ke Solo karena diundang salah satu TV dengan 3 pemretnya untuk bikin acara spesial khusus Afrika. Jadi kami ke Solo nanti. Ada yang siang ini, ada yang malam ini, ada yang nanti subuh nanti. 3 pemret. Kompas.com. Hah? Yang ini jam 3. Apa urusan besok? Jam 3. Oke. Akhir tahun. Good luck ya.